Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema ketiga. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang pertama. Kita akan mempelajari isi teks percakapan tentang lingkungan sehat. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka bertugas menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, sekarang kita ke bagian ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, setelah mempelajari teks percakapan ini, di halaman berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan ya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan di atas tentang pentingnya menjaga kebersihan di tempat bermain. Kemudian nomor 2, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Kalau menurut Abi, suasana tempat bermain itu sangat indah, nyaman, dan sejuk dipandang mata. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan sangat baik karena berbicara pentingnya menjaga kebersihan di tempat bermain. Kita lanjutkan nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Kalau menurut Abi, kita harus menjaga, merawat, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kita lanjutkan ke bagian pertanyaan nomor 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Tentunya tempat bermainnya akan menjadi kotor ya. Kemudian selain kotor juga tidak terawat. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Untuk makna kata indah itu artinya bagus dipandang mata. Kemudian kata nyaman artinya segar dan sejuk. Sedangkan rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Kita lanjutkan ke bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini sudah ada teks yang berjudul tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Setelah membaca teks di atas, sekarang informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Kalau menurut Abi, tempat bermain harus kita jaga kebersihannya karena kita membutuhkan untuk bermain dan belajar yang menyenangkan. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, sekarang amati gambar di bawah dengan teliti.
Kita lihat ya, tempat bermain di sini sangat bersih sekali. Nah, setelah mengamati, kita pindah ke halaman berikutnya ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Tempat bermain Dayu itu sudah bersih ya, nyaman untuk bermain. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Jawabannya sudah ya, karena gambarnya tampak bersih sekali di sini. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo menulis. Sekarang silahkan tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Kalau menurut Abi, ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu misalnya tidak ada sampah yang berserakan, kemudian bebas asap kendaraan bermotor, yang ketiga tidak ada kotoran hewan, yang keempat tempatnya rindang, dan kalau menurut Abi yang terakhir itu tidak becek sehingga nyaman untuk digunakan bermain. Jika kalian telah selesai mengisinya, silahkan nanti bacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan ke bagian ayo berkreasi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari cara membuat gambar imajinatif. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini contoh gambar 2 dimensi atau gambar imajinatif ya. Sekarang, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, untuk mengetahuinya sekarang perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Di sini sudah ada alat dan bahannya ya. Di sini ada pensil, penggaris, serutan. Kemudian di sini ada krayon, cat cair. Kemudian di sini ada buku gambarnya. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Kemudian apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Nah, untuk menggunakan alat dan bahan seperti tampak pada gambar ini, misalnya di sini ada pensil ya. Pensil itu digunakan untuk membuat gambar. Kemudian di sini ada penggaris. Penggaris untuk menggaris. Kemudian gambar yang ini yaitu peruncing atau serutan ya. Fungsinya untuk meruncingkan pensil. Kemudian gambar berikutnya di sini ada krayon. Krayon digunakan untuk mewarnai gambar. Kemudian gambar berikutnya di sini ada cat warna. Cat warna untuk mewarnai gambar. Dan yang terakhir di sini ada kertas gambar. Itu digunakan untuk tempat membuat gambar. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Langkah membuat gambar tentunya kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan tentunya. Setelah semua ada, kita mulai menggunakan alat tersebut untuk menggambar. Tentunya gambar yang telah kita pikirkan terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita baru menggunakan alat dan bahan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke bagian ayo berlatih. Sekarang coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, contoh gambar benda-benda yang ada di sekitarnya di sini sudah ada ya. Misalnya di sini perhatikan contoh gambar Dayu di bawah ini. Nah, inilah gambar hasil karya Dayu ya. Ternyata di sini Dayu membuat gambarnya yaitu kubus. Kubusnya seperti ini ya, disusun. Kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari ruas garis pada bangun ruang ya. Perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, sekarang coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Nah, inilah bentuk kubus ya. Namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Nah, kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB,
AB itu yang ini ya. Nah, ini ruas garisnya AB, kemudian ada BC. BC ini ke sini ya, ruas garis BC. Kemudian CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kita lihat ya, DH. Nah, ini disebut dengan ruas garis. Jadi memiliki 12 ruas garis. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang bagian atas 5, 6, 7, 8. Yang ke atas 9, 10, 11, 12. Jadi memiliki 12 ruas garis. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian ayo berlatih. Nah, di sini silahkan nanti kalian tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nah, sekarang kita hitung ruas garis pada bangun datar balok ini. Ini namanya bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, balok ini mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB yang ini ya, AB, kemudian BC yang ini, BC, kemudian CD yang ini ya, CD, kemudian AD, AD yang ini. Kemudian ada ruas garis EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan ruas garis DH. Yang ini ya, DH. Jadi ada 12 ruas garis. Nah, untuk bangun ruang yang kedua, di sini ada prisma segi 4. Ini namanya bangun ruang prisma segi 4. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki atau mempunyai 12 ruas garis. Kita lihat bangun ruang yang berikutnya ya. Ada nomor 3 yaitu prisma segitiga. Nah, bangun ruang prisma segitiga A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Nah, ini bangun ruang prisma segitiga. Mempunyai 9 ruas garis. Yaitu ruas garisnya AB yang ini ya. AB, kemudian BC, CA, DE, EF, FG, AD, BE, dan CF. Kita lanjutkan ke gambar yang nomor 4. Di sini ada prisma segitiga. Bangun ruang prisma segitiga A, B, C, D, E, F mempunyai 9 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. Gambar yang terakhir di sini ada bangun ruang balok. Bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, kegiatan bersama orang tua membimbing siswa menemukan berbagai bentuk bangun ruang di lingkungan sekitar dan menemukan ruas-ruas garis yang membatasi setiap bangun ruang. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.